saudara orang beriman yang Tuhan Yesus kasih, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Cuaca tidak bersahabat. Sudah 2 hari tentunya bahwa kita di rendung hujan dan ada banyak orang mengalami ketakutan. Mau pelayanan itu takut, tadi potong datang ke saudara. Pandai tutup kepala dulu. Nanti kalau bisa sakit karena pakai ame celana training kok. Bukan pendeta mau pelayanan berpakai training. Itu sok karena cuaca. Tetapi tentunya bahwa dalam hal kehidupan iman kita bukan hanya dituntut untuk tekun melayani, tetapi juga harus berbuah. Harus apa? Berbuah. Bapak Selan ini petani pisang, Lombok, Terung. Dan ketika orang tanam satu pohon, yang dipikirkan adalah bahwa itu pohon harus menghasilkan buah. Soalnya mungkin ketika orang tanam kemudian dia bilang biar kok dia mau tumbuh model karmana, mau berbuah kok soalnya yang penting beta su tanam. Tetapi yang dipikirkan adalah bahwa dia menghasilkan buah. Orang akan berpikir secara ekonomis. Kalau tanam pisang, maka kau tuh sudah akan kekurangan uang. 1 tandan 2 tandan saja dia harga sudah ratusan ribu. Apalagi kalau sisir-sisir emang menghasilkan sesuatu. Lombok juga demikian, ketika orang tanam bahwa perhitungannya benar. Harga Lombok itu biar dia naik pun mbak dong di warung tetap butuh Lombok. Bapak Sela, itu berarti bahwa harga akan tetap cukup. Bapak Mama, Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan firman-Nya. Dan kayaknya bahwa firman Tuhan yang datang dan memberkati kita malam hari ini di tengah-tengah sukacita. Rasul Paulus mengirimkan surat ini kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Karena tentunya bahwa Rasul Paulus melihat kehidupan iman jemaat di sana yang bertumbuh dengan luar biasa. Rasul Paulus tentunya mengirim surat ini mengingatkan kembali bahwa Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dalam kasih karunia yang besar mengerjakan pekerjaan-pekerjaan iman yang luar biasa di tengah-tengah jemaat. Tetapi tentunya juga dalam hal ini bahwa Rasul Paulus mau menyampaikan kepada jemaat-jemaat yang di Tesalonika untuk bukan hanya omong soal pekerjaan Allah Bapa yang begitu luar biasa, tetapi juga harus mengalaminya dan bertumbuh serta berbuah. Karena itu pada bagian perikop firman Tuhan ini dia bilang buat pemberitaan apa? Jemaat yang ada di Tesalonika mereka bukan hanya mendengar, bukan hanya membaca surat Rasul Paulus, tetapi kemudian mereka hidup dan berbuah. Kenapa sehingga mereka hidup dan berbuah? Mereka juga mendapatkan dukungan bukan hanya dalam persekutuan jemaat ini, tetapi mereka tetap mendapatkan dukungan dari Rasul Paulus, dari Silwanus, dan juga dari Timotius. Dukungan iman. Karena itu ketika Rasul Paulus menulis surat ini dia bilang, kami mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu di dalam doa. Kalau kotong tadi beta awali dengan bilang tanam pohon, dan kotong mau dia berbuah, maka diawali juga dengan dukungan kerja keras. Soalnya mungkin petani kita tanam pohon kemudian dikasih tinggal begitu saja, tetapi mendukung, membersihkan sekeliling pohon, kemudian yang berikut memberi pupuk, siram tiap hari, dijaga supaya kambing jangan masuk kok makan itu pohon, dan seterusnya. Dukungan itu penting. Rasul Paulus dan Silwanus serta Timotius memberikan dukungan kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Tentunya bahwa dengan tujuan yang benar, bahwa mereka bukan hanya sekedar memberitakan tentang Injil Yesus Kristus kepada jemaat di Tesalonika, tetapi yang mereka mau adalah bahwa supaya jemaat itu hidup dan berbuah. Dan jemaat di Tesalonika adalah buah pelayanan dari Rasul Paulus. Buah pelayanan dari Rasul Paulus. Bapak Mama, Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus.
dengan kebenaran firman. Buat pelayanan ini maka Rasul Paulus begitu mengingat akan jemaat di Tesalonika, sehingga dia bilang bahwa kami selalu mengingat pekerjaan iman. Mengingat pekerjaan iman. Terkadang bahwa kotong omong soal mengingat pekerjaan iman itu, kotong hanya mau omong soal pekerjaan iman ketika kotong melihat sesuatu yang wah. Orang kalau mau datang di persekutuan doa, tadi bilang ada tambah anggota. Tapi jangan sampai karena kotong datang di persekutuan doa bukan karena pekerjaan iman, tetapi karena kotong butuh untuk mendapatkan mujizat. Kotong butuh untuk mendapatkan solusi. Kotong butuh untuk mendapatkan jalan keluar dari kotong pergumulan. Jadi ketika itu kotong tekun di persekutuan doa, maka tentunya itu akan sia-sia. Yang dibutuhkan adalah bagaimana dari kotong iman bertumbuh seperti tanaman tadi yang kemudian bertumbuh dan menghasilkan buah. Dan tentunya mau menghasilkan buah, di firman Tuhan bilang dari usaha kasihmu. Usaha. Benar bahwa iman itu tentunya datang dari belas kasihan Allah. Iman itu datang karena kasih karunia dan kemurahan Allah. Tetapi sebagai manusia kau harus memberi respon. Jangan sampai kau hanya terima. Nanti kalau ketika ada di tiga persekutuan doa dan setelah itu kau sudah menemukan jawaban yang kau mau, maka kau bergeser pisah lasa. Karena persekutuan doa di sini itu dia doa kurang jitu, kurang mujarab, kurang oke, kurang tren dan seterusnya. Ingat bahwa terkadang orang memanfaatkan tingkat persekutuan doa untuk tujuan-tujuan tertentu. Dalam hal ini bahwa Allah melihat respon kita, usaha kita. Usaha di dalam kasih. Usaha di dalam ketekunan. Di dalam ketekunan itu ada pengharapan. Ingat, di dalam ketekunan itu ada pengharapan. Bapak-bapak, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman. Tetapi dalam pengharapan itu supaya Injil Yesus Kristus diberitakan mulai dari keturunan, mulai dari tempat persekutuan doa. Terkadang bahwa ketika orang berjumpa dengan banyak tantangan, persoalan, pergumulan, orang meninggalkan apa yang menjadi Tuhan. Kemudian dia baru ditanam 1-2 hari diserna oleh untuk bertumbuh. Apalagi omong sampai dengan berbuah. Rasul Paulus benar-benar menunjukkan di pembuah pemberitaan bahwa di Tesalonika iman jemaat bertumbuh dengan begitu luar biasa. Kalau sampai dengan hari ini tentunya bapak-bapak saudara orang beriman, persekutuan doa berpetisi melewati begitu banyak pergumulan dan tantangan. Bahkan masih ada orang-orang yang setia ada di kaki Dian di sini. Itu menunjukkan buah pemberitaan dalam kebenaran. Menunjukkan buah iman kita. Jangan sampai 1 hari kemudian kotong geser. Kenapa? Sumpah. Karena kita dituntut untuk kemudian kita hidup dan berbuah. Walaupun itu tantangan banyak, di sini bilang begini, oleh karena kamu menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dilanjutkan bahwa dalam penindasan dan seterusnya. Tetapi firman Allah tetap dikerjakan melalui karya Paulus. Jangan mengandalkan kotong kekuatan. Kalau 10 tahun itu berarti bahwa kita sementara bergerak bersama-sama dengan kita. Kalau 10 tahun itu berarti bahwa ini persekutuan doa sementara masuk usia remaja. Usia remaja ini biasanya orang bilang apa? Masa apa? Masa puber. 10, 11, 12. Itu usia hati-hati Bapak Ale. Karena itu orang bilang kalau masa puber itu usia makfafiti. Maka dia kasih tahu. Usia makfafiti ini semua barang dia mau bikin habis. Dia mau coba habis. Dia mau tahu habis. Karena itu tentunya ini firman datang dan pesan kita perlu untuk berhati-hati. Akan ada banyak tantangan.
Ketika kau mau coba segala sesuatu, ketika kau mau tahu segala sesuatu, untuk kemudian kau mau untuk kau berbuah, di tantangan pasti akan ada. Pasti akan timbul kendala. Pasti ada yang suam-suam itu. Pasti ada yang tentunya dia mendukung. Tetapi ada juga yang bilang, aja berdoa kalau itu kau yang suam dekat. Tentunya Bapak saudara orang beriman, bahwa dalam usia ini kita menunjukkan kepada kehidupan iman kita, bahwa kita dapat menjadi teladan bagi orang percaya. Ini jemaat Tesalonika ini menjadi teladan bagi orang-orang percaya yang ada di Makedonia dan juga yang ada di Akaya. Ini firman Tuhan bilang. Jemaat Tesalonika menjadi teladan. Berbuah. Ingat bahwa ada banyak macam model buah. Ada buah yang asam, ada buah yang manis, ada buah yang pahit. Buah yang asam dan pahit itu terkadang banyak orang sudah mau. Tetapi buah yang manis itu bukan hanya dikerumuni semut. Banyak orang suka lempar gas jatuh sendiri. Menjadi teladan kita akan berjumpa dengan hal ini. Ketika orang melihat kau berbuah manis, akan ada banyak yang bakal rugi. Tetapi juga akan ada yang lempar potong dan batu, supaya bisa menikmati potong dan manis. Jemaat Tesalonika menunjukkan dirinya sebagai jemaat yang benar-benar menjadi teladan, hidup dan berbuah dari penderitaan. Bapak Maba saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya bahwa firman Tuhan malam hari ini datang dan memberkati kita. Berkenaan dengan usia yang ke-10, persekutuan doa merpati Sion. Tadi kita bilang ini usia tua, usia muktafiq. Berkembanglah dan teruslah mengikuti arus di mana Tuhan mengizinkan kita bersama. Tetapi ingat jangan terbawa arus. Dan terkadang bahwa kita melihat ketika tempat yang lain berkembang dengan pesat, anggota persekutuan tambah banyak, jiwa-jiwa pelayanan luar biasa, ada mujizat terjadi di sana, maka kita juga terbawa arus. Kenapa di sini semua di sana? Kita berhati-hati, kita mengikuti arus Tuhan, tetapi jangan terbawa arus yang berikut. Kita tentunya ada di tengah-tengah pergumulan. Akan ada banyak tantangan. Akan ada banyak tawaran ketika kita ada di tengah-tengah persekutuan. Akan ada banyak tawaran. Ada tawaran untuk berhenti. Kalau kebun kembali. Tawaran untuk berhenti. Karena kau tahu pembasihan untuk hidup, keluarga, anak-anak, dan seterusnya. Ini kau lupa apa yang sebenarnya Tuhan suka dan Tuhan yang kita tahu. Akan ada banyak tawaran. Daripada kau urus itu persekutuan, sudah kau sukses. Urus itu kebun, kau pisang babuah begini. Mas Jawa dong datang beli 1 tandan 100, 2 tandan 200. Akan ada banyak tawaran. Karena itu tentunya bahwa ketika kita diperhadapkan dalam hal ini, dibilangnya usia yang ke-10, membawa kita untuk kita melihat tantangan, menjadi batu loncatan untuk kita terus hidup, berkembang dan berbuah. Ingat buah itu terlalu penting, dan buah orang akan diminta. Kalau itu buah asam, orang yang jemput itu diminta asam. Tetapi kalau itu buah manis yang orang mencuri itu jenis. Dari buah orang bisa tahu. Orang akan tahu siapa itu. Bapak Maba saudara orang beriman. Atas peristiwa iman yang boleh dialami oleh persekutuan doa merpati Sion malam hari ini, kita datang dan kita bersyukur. Tetapi juga kita terus menjadi teladan di dalam hidup. Sebagaimana yang diinginkan Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, dan benar bahwa jemaat Tesalonika menjadi teladan kepada jemaat-jemaat yang ada di sekitar. Merpati Sion menjadi tempat kekinian, di mana orang-orang berkumpul dan berdoa. Hiduplah dan menjadi teladan, untuk kemudian berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Usia yang ke-10, Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Bukan hanya bertambahnya anggota, tetapi jiwa-jiwa pelayanan dan juga hidup berbuah dan memuliakan nama Tuhan. Supaya dari kekinian ini, nama Tuhan disebut, dipuji dan dipermuliakan. Amin.